Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan kasih sayangnya, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan amal-amal kebaikan. Salah satu dari amal kebaikan insya Allah adalah kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian Al-Quran kita, yaitu pada suratul Baqarah, ayat yang ke-94 ya. Tangan kanan, tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Pada ayat sebelumnya kita sudah mendapatkan keterangan bahwa pengakuan orang-orang Yahudi Bani Israel bahwa mereka beriman kepada Taurat dan tidak mengimani yang lain, cukup hanya Taurat saja kata mereka. Ya, yang kami tidak mengimani setelahnya Injil, atau kemudian bahkan Al-Qur'an itu ya, sama sekali tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Nah,
Pengakuannya seperti itu saja itu masih dibantah dengan realita tindakan mereka yang membunuh nabinya. Ya, katakan kalau memang kau beriman kepada Taurat, kenapa kau bunuh nabi kalian? Adakah membunuh nabi itu dianjurkan dalam Taurat? Membunuh nabi itu dilarang, tetapi kalian lakukan. Nah, itulah kenapa kemudian pengakuan mereka itu batal. Jangankan kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat yang mereka klaim, mereka hanya mengaku itu juga tidak dilaksanakan. Kemudian ada lagi mereka mengklaim bahwa surga itu hanya haknya orang Yahudi. Mereka mengatakan begitu, bahwa yang berhak masuk surga itu hanya kami, Yahudi. Yang lain tidak berhak. Bahkan mereka mengatakan kalaupun kami masuk neraka hanya beberapa hari saja, 40 hari. Ya. Setelah itu kami akan masuk surga. Jadi kami disiksa di neraka itu tidak lebih dari 40 hari. Setelah itu kami masuk surga. Dan tidak ada yang masuk surga kecuali kami. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu sekalian. Allah memberikan pelajaran untuk kita umat Islam ya mengkaji sejarah begitu loh Yahudi itu. Maka jangan kita mengikuti mereka, jangan kita seperti mereka. Ya apa-apa yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya itu kita khawatir mirip apa yang terjadi pada diri kita gitu. Kalau mirip terjadi pada diri kita mengaku beriman kepada Al-Quran, tetapi kita mengobrak-abrik isinya, melanggar isinya, ya sama dengan Yahudi. Kemudian ini mengklaim bahwa surga itu pasti kita akan masuk surga, yang lain tidak. Ada golongan yang kemudian neraka kamu neraka badan terhadap saudara kita sendiri, umat Islam sendiri. Seolah-olah surga itu adalah miliknya gitu ya. Neraka kamu, neraka gitu. Padahal masih hidup. Neraka dan surga itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu yang kita klaim dia masuk neraka, beramal syirik, beramal bid'ah misalkan ya sekarang, tapi nantinya sebelum dia meninggal dia taubatan nasuha diterima Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi ahlul jannah. Sementara kita yang bagus seperti ini merasa bagus, mengklaim yang lain itu yang teman kita, saudara kita itu masuk neraka, di akhir hidup kita naudzubillah min dzalik, kita malah kebalik. Kita malah menyimpang dan seterusnya menjadi ahlun. Naudzubillah min dzalik. Maka selama masih hidup saudara-saudara kita muslim, apalagi yang tidak muslim aja kita tidak boleh, kamu pasti neraka, nggak boleh. Ini Yahudi itu yang seperti itu, ya. Maka kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita, Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad, ingkanat lamun ono kalau bahasa Jawa itu. Jika lakum hanya untuk kalian ad-darul akhirah, jika untuk kalian itu adalah negeri akhirat, maksudnya adalah surga, indallahi di sisi Allah, khalisotan yang khusus murni, khalisah itu murni, yang tidak ada yang lain mencampuri. Selain Yahudi tidak ada berhak hidup di negeri akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kalau memang demikian, min dunin nasi, selain manusia, selain apa? Selainnya tidak. Pokoknya bukan untuk ya orang lain, hanya untuk kami itu surga. Kalau demikian fatamannau, maka mintalah kalian atau apa? Berharaplah kalian al mauta pada kematian. In kuntum sodikin, in kuntum jika kalian itu sodikina, orang-orang yang benar. Dan ini tidak terjadi Bapak Ibu sekalian. Tantangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala menantang kepada Yahudi. Yahudi, kalau kalian mengklaim bahwa kalianlah yang berhak masuk surga, kalianlah yang hanya satu-satunya golongan kalian masuk surga, maka mintalah mati coba. Mintalah mati kepada Allah. Kenapa? Karena mati itu adalah jembatan menuju ke surga. Mati itu adalah jembatan menuju akhirat. Kalau kalian mengharapkan kehidupan akhirat dan itu hanya milik kalian, Muslim,
Nasoro, semuanya itu tidak berhak surga. Coba kamu minta mati. Ternyata tidak berani mereka. Tidak ada satupun Yahudi yang kemudian menyatakan diri, saya berani ya Rasulullah. Enggak ada sampai sekarang. Pada zaman Nabi itu tidak ada. Coba kalau ada satu, dua orang Yahudi datang kepada Nabi dan menyatakan, wahai Nabi, kami Yahudi, kami siap mati. Maka bagaimana kebenaran ini? Gitu. Ternyata tidak ada. Dan Allah Maha tahu bahwa mereka tidak berani. Mereka tidak berani mati. Takut mati itu orang Yahudi itu. Ya. Jadi kalau takut mati, gak berani mati, kenapa kalian klaim bahwa kehidupan akhirat itu hanya milik kalian? Itu cara untuk hujah untuk membantah pengakuan-pengakuan mereka itu. Dan kita juga refleksinya kepada kita. Kita bagaimana ini? Kita takut mati atau tidak? Takut lah kalau mati. Takut mati. Tidak berani mati. Bagaimana kita mau bertemu Allah Subhanahu wa taala? Kenapa berani? Kenapa tidak berani mati? Karena cinta dunia. Karena lengket kepada dunia. Seolah-olah kehidupan dunia ini lebih baik daripada kehidupan akhirat. Seolah-olah nikmatnya dunia mengalahkan nikmatnya akhirat. Kalau kita, kalau Yahudi, mereka tidak berani mati. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka akan disiksa sebenarnya. Nah, mereka sadar bahwa sikapnya, keimanannya, semuanya itu ya tidak benar gitu. Mereka tahu kejahatannya sehingga mereka tidak berani mati. Jadi klaim mereka bahwa akhirat itu untuk mereka itu batal gitu. Jadi kalau tantangan Al-Qur'an itu sampai hari kiamat ini ya. Dan betul-betul benar gitu. Coba perhatikan semua ayat di Al-Qur'an yang merupakan tantangan klaim itu pasti fakta terjadi. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu diklaim oleh Al-Quran. Tabat siada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia celaka. Itu Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih hidup itu. Jadi ketika dia mau mencaci maki Nabi, turun ayat Al-Lahab itu. Bagaimana ceritanya kalau sudah turun Al-Lahab sudah dihafalkan, kemudian Abu Lahab masuk Islam. Abu Lahab taubat. Ayat itu jadi sia-sia dong. Ternyata sampai mati Abu Lahab tetap tetap mencaci maki Nabi itu. Bahkan di wajahnya itu ya, mukanya Abu Lahab itu merah merah terus. Kenapa? Gemes sama Nabi itu. Jadi selalu merah itu, marah kepada Nabi itu. Marah sampai mati itu Abu Lahab. Benar sekali ayat Al-Qur'an ini ya bukti ini ya. Coba kalau Abu Lahab tahu tuh, aku dicaci maki begini ya. Untuk membatalkan Quran, taubatlah dia. Atau minimal munafik lah minimal ya, atau apa ya, ngaku jadi sahabatnya Nabi lah gitu ya, meskipun hatinya nggak beriman. Batal Quran tuh. Tapi tidak. Kenapa? Allah yang berfirman dan pasti terjadi, pasti benar sampai akhiratnya Abu Lahab kafir. Nah ini Yahudi juga demikian. Ini ada di pada masa itu. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya mereka itu kalau mengklaim bahwa akhirat itu miliknya, surga itu miliknya, tidak ada yang lain yang berhak. Coba tantang mereka, berani nggak minta mati? Jika memang mereka benar. Ternyata nggak ada yang berani. Satu, dua, tiga pun nggak ada yang berani. Sampai sekarang, sampai kiamat. Itu orang-orang Yahudi itu tidak berani mati. Takut mereka itu mati. Ya di Palestina segala macam itu takut mereka sebenarnya. Kenapa mereka babi buta kayak gitu? Takut itu. Sehingga apa itu pokoknya nyerangnya ini ya, membabi buta itu mereka itu. Takut. Padahal Palestina itu secara militer jauh daripada Israel yang memang didukung oleh senjata yang luar biasa. Itu sampai begitu sikap mereka itu. Kenapa? Takut mati. Sehingga membabi buta pokoknya. Ya, kalau ada suara sirine mereka langsung lari, takut, takut. Sampai sekarang nggak berani mereka mati. Ya. Inilah kebenaran Al-Quran. Nah, kita diberi pelajaran supaya tahu
agar kita tidak seperti itu. Bukan mencaci maki, bukan. Ini ayat itu bukan untuk mengajari kita mencaci maki Yahudi. Untuk apa mencaci maki Yahudi? Nggak ada artinya bagi kita, nggak ada. Ini pelajaran untuk kita agar kita tidak seperti mereka. Tuh. Karena kita bisa belajar dari yang lainnya. Walayyatamannahu abada. Nah ini ditegaskan lagi. Pakai lan. Lan itu tidak akan. Pakai fi'il mudhari' yatamannau. Ini af'al khamsah ini. Ya, dia dimasukkan lan menjadi nasab. I'rabnya, alamat nasabnya adalah terbuangnya nun, af'al khamsah. Kalau tidak ada lan ini yatamannauna. Ada nanya hilang karena ada lan di sini. Walayyatamannahu dan tidak akan mereka itu menginginkan kembali kepada al-maut, kematian. Tidak akan mereka menginginkan kematian abada selama-lamanya. Sama sekali tidak, mereka nggak akan meminta mati, itu nggak akan. Jadi nas begini ya, dan ya terjadi itu ya. Bima disebabkan karena dosa-dosa qaddamat aidihim, qaddamat yang telah melakukan aidihim yaitu tangan-tangan mereka. Jadi mereka melakukan dosa-dosa itu banyak sekali, daftar dosanya itu banyak sekali. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka sadar mereka itu sebenarnya banyak dosa. Kalau kita kan, kenapa kita takut misalkan diperiksa atau diperiksa kejaksaan atau polisi, KPK misalkan, takut sekali. Kalau takut sekali berarti kita salah. Kalau takut sekali ya. Tapi kalau nanti kan direpotkan gitu ya, diperiksa, dipanggil-panggil repot ya. Tapi bukan karena kita salah, iya itu wajar manusiawi. Tapi kalau kita salah, kita sudah tahu bahwa kita itu salah, itu takut, itu pasti takut. Ih, ada KPK, takut sekali kita itu. Ya, karena kita tahu kita salah. Tapi kalau kita benar gak ada salahnya, misalkan tidak ada macam-macam ya, clean misalkan ya, ada KPK datang santai saja, tenang saja. Kalaupun diperiksa karena kecipratan misalkan, karena apa ya, imbas gitu ya, kita tidak akan takut gitu ya. Adik. Wallahu dan Allah itu alimun, maha mengetahui bizolimina kepada orang-orang yang zolim. Mereka disuruh orang-orang yang zolim, zolimnya sampai kebangetan ya itu Yahudi itu. Dan Allah maha tahu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Al-Quran itu benar, benar-benar benar dan kemudian apa, penuh dengan hikmah pelajaran. Rentetannya ini masih beberapa ayat ya tentang Yahudi. Nanti setelah itu yang lain. Ya. Jadi ini sebenarnya Quran ini bahas Yahudi aja enggak. Ini kan masih awal-awal ya. Ini contoh manusia yang seperti ini tuh pelajaran bagi kita. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Menguatkan lagi pada ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan wala tajidannahum, dan sungguh atau pasti ini ada sumpah yang disimpan nih. Wallahi la tajidannahum. Ya, sungguh di sana nih. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau akan mendapati mereka. Ini ada lam ya sebagai jawab qasam, kemudian ada fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid sakilah
maka fi'il mudhari'nya tidak i'rab, tidak mu'rab tapi mabni alal fathi. Jadi mabninya fathah kalau dia bertemu nun taukid. Jadi wala tajidan, dan sungguh kalian akan menjumpai mereka ahroson nasi, yaitu yang paling tamak, manusia yang paling ingin ala hayatin pada kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, dan mereka juga lebih ingin kehidupan dunia lebih daripada orang-orang yang musyrik. Jadi yang paling ingin hidup di dunia itu orang Yahudi. Dan keinginan mereka hidup di dunia itu ya tidak mau mati maksudnya lebih daripada orang musyrik, lebih daripada orang kafir. Hebatnya Yahudi ya. Padahal orang kafir itu tidak yakin hari akhir. Orang kafir nggak yakin hari akhir. Orang Yahudi yakin hari akhir, tapi dia enggan untuk ke hari akhir, itu enggan karena tadi itu merasa salah, banyak salahnya mereka itu perasaan ini. Kalau orang kafir tidak yakin kepada hari akhir, jadi nggak terlalu ini dia, nggak terlalu sibuk gitu. Mati ya mati selesai gitu ya. Itu orang kafir. Mati udah selesai, nggak yakin pada hari akhir. Sedangkan Yahudi yakin pada hari akhir dan enggan memasuki hari akhir. Padahal klaimnya itu surga untuk mereka. Jadi semangat dengan kehidupan dunia melebihi daripada kehidupan akhirat. Ini pelajaran bagi kita. Coba kalau kita bandingkan semangat mana kalau kita sedang berurusan dengan urusan dunia dibandingkan saat yang sama kita berurusan dengan urusan akhirat. Coba ini. Kalau semangat dengan dunia itu lebih, hati-hati ini ya. Ada benih-benihnya. Ya benih-benih gitu ya. Enggak sampai seperti Yahudi beneran. Kalau Yahudi beneran itu enggak mau mati gitu ya. Ya waddu ahaduhum, ya waddu yang menginginkan ahaduhum, tiap-tiap orang dari mereka itu. Apa yang mereka inginkan? Lau yu'ammaru, sekiranya diberi panjang umur. Alfasanatin, sampai 1.000 tahun. Mereka tuh ingin hidupnya itu 1.000 tahun. Maka ada puisi yang kalaulah saya hidup 1.000 tahun lagi. Itu kayak keinginan orang Yahudi. Wa ma huwa bimuzahzihihi, padahal tidak akan ya bimuzahzihihi, menjauhkan ya minal azabi, dari azab. Apa yang menjauhkan? Ayu ammaro, mereka diberi panjang umur. Mereka diberi panjang umur itu tidak akan juga menjauhkan dari azab Allah. Jadi umurnya 80 tahun. Oh, kalau kami ingin 1.000 tahun, nanti bisa lepas dari azab Allah. Gak akan, gak akan. Kalau mereka dikasih 1.000 tahun, ya seperti itu juga ya, tambah amburadul. Jadi keinginan hidupnya orang Yahudi itu ingin hidup 1.000 tahun. Ingin hidup di dunia 1.000 tahun. Kita bagaimana Bapak Ibu sekalian? Karena kalau orang itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu adalah pintunya. Kematian adalah jembatannya. Jadi yang kita harapkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati dengan husnul khotimah. Itu yang kita minta. Agar saat kita masuk ke jembatan itu di saat terbaik kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ingin 1.000 tahun hidup ya. Tidak seperti itu. Tidak seperti orang-orang Yahudi. Wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, bima ya'maluna, pada apa yang mereka kerjakan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian dilanjutkan. Masih ada waktu ya? Enam menit. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Bahkan saking mereka itu jengkel kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sampai kejengkelannya itu sampai ke malaikat Jibril, itu orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menganggap yang memberitakan kepada Nabi Muhammad, yang memberitahukan keburukan-keburukannya Yahudi itu Jibril, sehingga mereka ikut jengkel kepada malaikat Jibril. Itu orang Yahudi itu, gara-gara Jibril ini ya ngasih tahu gini-gini, ikut dijengkelin sama Yahudi. Kalau udah jengkel itu apapun yang menyebabkan kejengkelan itu nyangkut kemana-mana, ya, kedengkiannya itu sampai ke malaikat Jibril. Ini ada asbabun nuzulnya ini. Ada beberapa riwayat asbabun nuzul di ayat ini itu. Ya salah satunya itu tadi pertanyaan orang-orang Yahudi, siapa sih yang memberitahu kamu gitu ya. Kalau para nabi itu ada itu yang memberikan pemberitahuan itu, ada pemberi kabar. Siapa ini? Jibril, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau itu Jibril itu musuh juga begitu ya. Maka aduwwul lana gitu. Jibril itu musuh kami gitu ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, man, siapa saja, karena yang menjadi aduan, musuh, di Jibrila, pada malaikat Jibril, fa'innahu, padahal padahal ini dhamir sya'ni, padahal nazzalahu, dialah malaikat Jibril itu yang telah menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, ke dalam hatimu, biidnillahi, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan, sebagai pembenaran, lima baina yadaihi, pada apa atau kitab-kitab baina yadaihi yang terdahulu, wahudan, dan juga sebagai petunjuk, wabushro, dan serta sebagai berita gembira, lil mu'minina, untuk orang-orang beriman. Malaikat Jibril yang ikut-ikutan dibenci sama Yahudi, ini katakan ya, bahwa malaikat Jibril itu ya hanya sebagai perantara saja gitu ya. Jadi kalau mau itu sebenarnya ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang menentukan nabi terakhir akhir zaman itu kok Nabi Muhammad itu yang menjadikan kalian benci? Tapi kenapa hanya Jibril yang kalian benci? Kenapa tidak yang menyuruh Jibril? Jibril itu yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Quran itu tak lain tak bukan juga adalah sebagai musaddiqon, membenarkan kitab-kitab terdahulu. Termasuk kitab Taurat itu dibenarkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak menyalahkan Taurat, tidak menyalahkan Injil, ya, bahkan membenarkan apa yang ada di Taurat dan apa yang ada di Injil. Kenapa? Karena yang ada di Taurat dan Injil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mereka kan, Yahudi kan membenarkan Taurat, menyalahkan Injil, menyalahkan Al-Quran. Kalau Nasrani membenarkan Taurat, membenarkan Injil, tidak membenarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran membenarkan semuanya. Jadi kita kan itu ya. Dan juga sebagai petunjuk serta berita gembira kepada orang-orang beriman. Sedikit lagi. Man, siapa saja, karena yang menjadi aduan, musuh lillahi, musuhnya Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah, wa Jibrilah, disebut di sini secara khusus malaikat Jibril, wa Mikala, dan malaikat Mikail, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, aduun, itu menjadi musuh lil kafirina, pada orang-orang kafir. Ini disebutkan siapa yang memusuhi Allah, siapa yang memusuhi para malaikatnya, siapa memusuhi rasul-rasulnya. Dan di antara malaikat disebutkan Jibril dan Mikail. Kalau Mikail mereka tidak musuhi itu.
Mikael itu mereka mereka akui. Kenapa? Karena malaikat Mikael membawa rizki, membawa hujan, mengatur hujan dan segala macam. Mereka tahu itu, ya. Malaikat Jibril yang mereka musuhi. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang membawa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, membongkar, ya, sisi-sisi gelapnya orang-orang Yahudi itu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ikut jengkel kepada malaikat Jibril. Dan mereka itu yang memusuhi Allah, malaikatnya, utusannya, malaikat Jibril dan malaikat Mikael, maka sungguhnya mereka adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Insya Allah kita tidak seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.